entered the astral dimension. What? A place where the soul exists apart from the body. Why are you doing this to me? To show you just how much you don't know. Open your eyes. Video kali ini kita akan bahas dua cerita lebih dulu ya, yang akan mengawali tentang prolog 7 spektrum cahaya beserta para penghuninya. Kisah yang pertama ini terjadi tahun 2018. Dua kisah ini adalah perwakilan dari banyaknya kisah yang saya catat dan menjadi data atau sumber-sumber penelitian tentang riset 7 spektrum cahaya beserta para penghuninya. Yang pertama adalah kisah seorang bapak-bapak. Dia adalah bapak dari seorang siswa saya, siswa SMK. Dulu saya mengajar di SMK, mengajar sejarah. Tapi di akhir 2018 saya mengundurkan diri. Suatu pagi, hari Jumat, saya masih ingat, dia menelepon saya. Mengatakan bahwa bapaknya sakit dan minta dijenguk sama saya. Saya heran, sakit kok minta dijenguk sama saya? Kenapa nggak ditaruh di rumah sakit gitu, dirawat? Tapi kata siswa saya itu, ini beda pak. Dan kalau jawabannya seperti itu, saya sudah fitness jantung ya. Ini masalah apa lagi gitu, pasti ruwet nih. Nanti saya kalau nggak bisa nanganin gimana? Saya kan cuma guru sejarah, kenapa harus menangani orang-orang yang sakit? Singkat cerita, ketika saya ke sana, memang bapak ini sudah ditolak oleh rumah sakit daerah ya. Dan disarankan oleh dokter spesialis kejiwaan di RSUD setempat itu untuk dirujuk ke Magelang ya, rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan kesadaran, matanya, pandangannya kosong, kemudian sudah BAB dan kencing di kasur. Yang menjadikan aneh pertama ketika saya datang disalami, dia menjawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya salaman ya, dan dia menyalami saya gitu. Ini aneh kenapa? Karena keluarganya itu mengajak dia ngobrol, atau siapa saja yang datang menjenguk, ngajak dia ngobrol, itu nggak bisa. Tapi ketika saya datang ternyata bisa menjawab salam gitu. Itu keanehan pertama. Atau jangan-jangan karena sesama orang gila gitu ya, sesama orang yang sakit jiwa. Singkat cerita, saya tangani orang ini dengan konseling 3D. Dengan pemahaman yang belum sematang saat ini ya, dengan formulasi yang belum sematang saat ini, itu sekitar 2 bulan. Dia bisa jualan ikan bakar lagi, dia bisa sholat di masjid lagi berjamaah, dia bisa bergaul dengan masyarakat lagi, bercanda dengan keluarga lagi, intinya normal jimal. Pelajaran yang saya ambil dari kisah ini ya, penyakit ini diantara banyak penyakit yang lain, orang-orang yang sakit seperti ini yang lain, kita tidak seharusnya terburu-buru menyimpulkan. Karena bagi saya tidak ada sesuatu yang benar-benar berhenti, tidak ada sesuatu yang benar-benar diam. Segala sesuatu itu berubah, bergerak, mengalir, dan dari Tuhan menuju Tuhan. Itu bagi saya. Kisah kedua ini nggak kalah unik, bukan tentang penyakit, tentang seseorang yang kembali dari kematiannya, dari semesta lain, alam barzah katakanlah, hanya untuk menasehati seseorang yang sedang berada dalam masalah. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2009, diceritakan oleh sahabat saya yang langsung mengalami itu, mengalami sendiri. Kemudian dia kebingungan, dia harus bercerita ke siapa, karena pasti akan dianggapnya aneh. Singkat cerita, di tahun 2009 itu dia sedang rajin-rajinnya beribadah, rajin-rajinnya berzikir, bersalawat dan sebagainya. Di tahun itu dia sedang berada dalam masalah yang besar, katakanlah, antara dia dengan bapaknya. Biasa kan anak laki-laki kan biasa berdebat dengan ayahnya, apapun masalah itu. Intinya, di tengah malam ketika dia menjaga warungnya atau restoran ibunya, itu ada orang yang berpenampilan seperti akhir kerajaan Mataram Islam kayaknya ya, dengan pakaian yang sederhana, pakai udeng-udeng, apa sih ini namanya gitu, kain yang dipakai di atas kepala ini. Kemudian dia minta air putih,
yang sepertinya selama dialog sekitar 1 jam 1,5 jam itu tidak diminumnya. Dan selama dialog mereka itu intinya orang yang datang tengah malam ini menasehati teman saya itu agar tetap berbakti pada orang tuanya dengan bahasa yang ringan, menceritakan para sahabat Nabi, nabi-nabi dan sebagainya. Singkat cerita, ketika ditanya nama bapak siapa dan rumahnya di mana, itu menyebutkan. Tapi ketika dicek ke alamat tersebut, orang di sana itu mengatakan itu sih sudah meninggal lama, nggak tahu puluhan tahun, nggak tahu ratusan tahun gitu. Ini yang menjadikan celingukan ya, sahabat saya ketika ke tempat itu celingukan. Hah? Udah meninggal. Terus saya kesini ngapain nih? Peristiwa-peristiwa seperti ini tuh akan membingungkan ketika kita tidak kuat mentalnya. Tentu saja orangnya skeptis bisa saja mengatakan itu hanya sekedar kebetulan. Itu kebetulan dan itu bisa jadi skenario. Itu bisa jadi orang yang nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Cerita-cerita seperti ini itu akan terjawab dengan formulasi atau model dari riset 7 spektrum cahaya beserta para penduduknya yang saya lakukan. Nasihat dari kisah kedua ini adalah bahwa semesta yang sebenarnya, realitas yang sebenarnya itu tidak sekedar dari apa yang kita lihat saja, bukan sekedar dari apa yang kita indra saja. Jangan pernah meremehkan siapapun, apapun itu, sehina apapun itu, karena bisa jadi kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari sana. Dan nasihat ini lebih penting adalah untuk diri saya lebih dulu. Dalam prolog ini, untuk 3 spektrum yang pertama, merah, jingga, kuning, Mejiku Hibiniu, kita akan tadabbur ayat ini. Kita tahu bahwa spektrum itu adalah tingkatan cahaya yang sebenarnya ditemukan oleh Newton ya ketika meneliti tentang prisma kaca. Dan kemudian cahaya itu punya tingkatan-tingkatannya. Dan ini lebih diteliti lagi oleh para fisikawan kuantum yang ternyata di tiap tingkatan itu frekuensinya itu berbeda-beda. Sekali lagi, ini hanyalah simbol, ini hanyalah kode, hanyalah model, hanyalah ayat-ayat yang bisa dibahasakan, dikomunikasikan untuk melihat realitas yang lebih besar. Seperti halnya kita mengibaratkan sebutir garam itu bisa menjadi model, bisa menjadi ayat, bisa menjadi rumus, bisa menjadi teori untuk melihat luasnya samudra di mana dia berasal. Sebaliknya, garam ini, sebutir garam ini itu bukan hanya satu-satunya model untuk bisa menggambarkan luasnya samudra tempat mereka berasal. Bisa juga itu kerang atau ikan atau karang ya, mutiara atau benda-benda laut lainnya. Itu bisa menjadi model, rumus, teori, ayat, kode, simbol dari samudra yang begitu luas. Sama dengan cahaya-cahaya atau spektrum yang akan saya jelaskan ini. Dalam ayat ini kita bisa membaca tentang 3 kekuatan besar. Siapa saja itu Ifrit, perwakilan dari golongan jin yang akan saya jelaskan bahwa mereka adalah para penghuni, para penduduk di spektrum cahaya merah. Dan Nabi Sulaiman ini sebagai simbol orang yang diajari kekuatan atau ilmu dari spektrum jingga. Kemudian kuning itu adalah Asif bin Barkia. Dia adalah seseorang yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis, entah itu kerajaannya, istananya atau hanya sekedar singgasananya, tempat duduknya ya, hanya dalam kejapan mata. Penjelasan tentang spektrum cahaya ini akan saya jelaskan di tiap video nanti. Ini hanya prolognya saja, hanya untuk mengawali saja. Ifrit, perwakilan dari golongan jin atau spektrum merah, sebenarnya adalah spektrum atau cahaya yang paling rendah. Mungkin itu mengapa Rasulullah mengatakan bahwa para dukun dengan jin-jinnya itu mereka tidak ada apa-apanya, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kenapa? Karena ternyata Sulaiman itu menguasai mereka. Ini hadisnya sahih tentang dukun-dukun yang dibisikkan atau mendapatkan cerita masa depan yang dibisikkan ke telinga-telinga para walinya, wali jin ini ya, wali setan, dan kemudian menyampaikan pada orang-orang awam yang menganggap bahwa mereka adalah kuat,
mereka adalah hebat. Yang sebenarnya mereka adalah para penduduk spektrum yang paling rendah, yaitu merah. Di spektrum jingga ini kita modelnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi yang memiliki banyak kerajaan. Nabi yang merajai, mulkan nabi ya. Nabi yang memiliki kerajaan. Dan ini seperti hadis tentang seseorang yang masuk surga. Hadisnya qudsi, hadis qudsi, dan kemudian Allah meminta dia untuk berkhayal seperti apa kerajaan yang dia inginkan di surga nanti. Sekali lagi penjelasannya nanti di video-video yang lebih spesifik. Sedangkan Asif ini adalah seorang hamba yang mendapatkan kekuatan atau ilmu dari cahaya kuning. Kuning ini adalah pengibaratan para ulama kita untuk menyebut kitab kuning. Awalnya ketika saya mulai mengaji, ya saya polos-polos aja gitu, kitab kuning ya memang kertasnya warna kuning gitu. Tapi ternyata ini adalah simbol, dan itu saya buktikan seperti saya jelaskan di video ini ya. Dalam setiap ngaji saya mencatat apa yang hal-hal penting yang dibacakan oleh katakanlah sahabat saya atau guru saya, ustadz saya. Juga saya mencatat pendiktaian yang datang pada saya yang tidak ada dalam kitab itu. Ini adalah simbol atau kode atau ayat atau model agar kita bisa berkomunikasi dengan para penduduk di spektrum cahaya kuning. Maka di ayat ini redaksinya mengatakan seorang hamba yang mendapatkan ilmu dari kitab. Ada perkataan orang yang mempelajari banyak hal belum tentu berilmu. Kenapa? Karena menghafalkan banyak sesuatu, menghafalkan banyak materi, belum tentu pemahamannya itu sama banyaknya atau sama luasnya dengan apa yang dipelajari itu. Contoh kecilnya adalah ketika kita mengingat-ingat pembelajaran kita dari SD sampai kuliah, berapa persen yang masih kita ingat? Materinya kita nggak ingat. Pahamnya gimana? Enggak. Ternyata sekolah dengan lama-lama seperti itu tidak menjadikan kita semakin bijak. Atau justru kita kebingungan setelah lulus kita mau ngapain. Dan ini membenarkan ya perkataan Pak Rocky Gerung, ijazah itu tanda kita pernah sekolah, bukan tanda kita pernah berpikir, bukan model, bukan rumus, bukan teori, bukan ayat, bukan kode, bukan simbol bahwa kita pernah berpikir. Di atas spektrum kuning ini adalah spektrum hijau, mejiku hijau. Siapa orang-orang yang diajarkan ilmu atau kekuatan dari para penduduk di spektrum hijau? Mereka adalah Khidir, disimbolkan dengan Nabi Khidir. Khidir dalam bahasa Arab, dalam hadis-hadis itu ditandai atau disimbolkan dengan warna hijau atau spektrum hijau. Kata Rasulullah, dimanapun dia melangkah, dia duduk, maka akan tumbuh rumput-rumput atau tanaman-tanaman hijau dari apa yang diinjaknya. Hadis ini tentu saja hadis yang simbol, ini adalah metafora. Sedangkan kalau kita belajar tentang kisah Musa ketika bertemu dengan Khidir, Musa itu bertemu dengan Khidir di Majma'al Bahrain, bertemunya dua arus. Bertemunya dua arus ini disimbolkan dengan bertemunya antara huruf dengan huruf, ada jaraknya. Bertemunya kata dengan kata itu ada jaraknya, ada spasinya. Kalau kuning tadi adalah ilmu kitab secara keseluruhan, sedangkan Khidir itu adalah ilmu spasi, seseorang yang diajarkan rahasia ruang dan waktu. Maka ada dalam hasanat tasawuf kita, Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Sebenarnya bukan masih hidup, orang-orang yang berada dalam konfigurasi akal keempat, mereka sudah menyatu dengan semesta ini, mereka bisa menjadi apa saja, kapan saja. Mereka tidak terkurung ruang dan waktu, mekanika Newton dan mekanika kuantum lagi. Itu sudah di atas dua model atau teori itu. Teman-teman bisa mendapatkan penjelasannya di video yang ini tentang konsepsi waktu ketiga, atau ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj dan bertemu tanda kutip dengan Allah langsung, yang di sana itu sebab akibat itu hilang. Tidak ada pertanyaan lagi kenapa Allah yang sebelumnya tidak menciptakan kemudian menciptakan sesuatu. Berarti Allah berubah dong? Enggak, karena di sana tidak ada sebab akibat, tidak ada kata sebelum dan setelah. Ilmu Khidir sekali lagi itu adalah ilmu spasi. Kemudian di atasnya spektrum hijau itu ada biru. Biru dalam fisika kuantum ini adalah cahaya yang ketika fotonnya itu ditembakkan, maka partikel-partikel akan mengubah dirinya seperti ditendang atau diubah. Berbeda dengan spektrum di bawahnya tadi,
ketika ditembakkan foton dari spektrum cahaya itu tidak ada yang berubah. Tapi ketika biru ditembakkan, foton-fotonnya itu berubah, elektron-elektronnya itu berubah. Isa itu sebagai simbol di spektrum biru ini. Nabi Isa itu memiliki kekuatan menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menghidupkan burung hanya dari tanah liat. Dan ini juga ilmu dari ibunya, seseorang yang mendatangkan hidangan dari dalam kamar tanpa ada orang yang memberinya. Secara singkat, kalau Khidir tadi kan ilmu tentang spasi, spektrum kuning itu ilmu kitab, sedangkan ilmunya Nabi Isa itu ilmu huruf. Dan di atas biru itu ada spektrum nila. Nila ini disimbolkan dengan Nabi Musa sebagai kalimullah, kalimatnya Allah, kata-katanya Allah. Khidir itu ilmu spasi, Isa itu ilmu huruf, kemudian Nabi Musa itu ilmu kata-kata. Atau ketika kita mendapatkan kekuatan atau ilmu dari spektrum ini, penduduk spektrum ini, kita bisa berdialog dengan tanaman, dengan binatang, dengan angin, dengan batu dan sebagainya. Seperti halnya Nabi Musa yang berdialog dengan api, tanda kutip, di atas gunung Tursina. Terakhir adalah spektrum ungu atau ultraviolet, atau dalam kategori ungu ya. Ini disimbolkan dengan Nabi Yusuf, seorang nabi yang dilemparkan ke dalam sumur. Mengapa Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf ini salah satu ilmu atau kekuatan yang diberikan Allah padanya ini tentang tafsir mimpi, tentang kode-kode dari mimpi, tentang simbol-simbol, tentang algoritma dari mimpi. Mengapa Nabi Yusuf itu disimbolkan dengan sumur? Karena ketika kita melihat ini, data holografik yang dipancarkan dari satu sumber, kita mengatakan itu adalah Big Bang, yang diibaratkan oleh banyak ustadz, banyak ulama itu sebagai trompetnya Israfil ya, trompet sangkakalanya Israfil yang sekali tiup itu nanti kiamat hancur semua, katanya begitu. Tapi boleh dong saya menambahkan satu sudut pandang yang lain, bahwa eternal inflation atau data holografik yang disimbolkan dalam fisika kuantum terbaru ini, bahwa kita hanyalah data-data yang dipancarkan dari suatu sumber yang sampai ke wilayah ini, kita seperti benda-benda padat, sedangkan di sana itu hanya data holografik, data-data cahaya. Eternal inflation atau data holografik ini ketika diputar 90 derajat ini akan menjadi seperti sumur, dan di kedalaman inilah data itu dipancarkan, seperti ketika Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur dan dia hidup belasan tahun. Itu kata Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yusuf itu belasan tahun berada di dalam sumur dan dia diajarkan, tanda kutip ya, oleh Tuhan, oleh Allah, hal-hal tentang algoritma semesta. Di atas 7 spektrum ini masih ada 7 langit, tanda kutip ya. Angka-angka ini hanyalah simbol sebenarnya. Realitas yang sebenarnya ya banyak dan mungkin tidak terhitung. Semesta siapa lagi? Langit-langit di atas 7 spektrum ini adalah langit atau spektrum atau cahayanya para nabi yang ditemui oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Dan beliau sampai ke peradaban ke-6 atau Al-Qalam, yang bahkan Jibril tidak bisa memasuki itu, yang oleh kita umat muslim sebut sebagai Sidratul Muntaha, wilayah yang bahkan Jibril tidak bisa ikut menemani Rasulullah bertemu dengan Allah ya, dalam khasanah cerita Isra Mi'raj bagi orang-orang muslim. Terakhir, bahwa 2 kisah yang saya ceritakan di awal tadi itu akan saya jelaskan di video-video sesuai dengan spektrum yang saya jelaskan tadi. Bahwa dari riset ini saya menyadari bahwa sebenarnya dunia ini hanya bagian yang sangat kecil dan mungkin tidak berharga, tanda kutip ya, ketika kita mulai melihat realitas yang dahsyat seperti itu. Kenapa dunia ini menjadi penting? Kenapa hidup ini menjadi penting? Karena di sana ada perjuangan yang harus kita lakukan. Menang mana nih antara keburukan dengan kebaikan, dan dengan kebaikan inilah kita akan disampaikan ke wilayah yang lebih tinggi, seperti dalam video yang ini, bahwa orang-orang soleh, orang-orang solihin itulah yang akan tersambung dan terhubung dengan segala sesuatu.